Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Di sini saya akan menyampaikan tentang periodisasi pendudukan Jepang di Indonesia. Itu fase awal 1942 sampai 1943. Proses masuknya Jepang. Proses masuknya Jepang dimulai pada awal tahun 1942 ketika Jepang menyerang wilayah Hindia Belanda untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi. Wilayah pertama yang diserang oleh Jepang adalah Tarakan pada tanggal 12 Januari 1942. Setelah berhasil menguasai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Jepang bergerak menuju pusat pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Keragan sebagai langkah awal penaklukan Pulau Jawa. Jepang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan berhasil menebut Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap dapat membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Akhirnya, pada tanggal 8 sampai 9 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati, sehingga sejak saat itu Indonesia resmi berada di bawah pemerintahan Jepang. Propaganda Saudara Tua. Propaganda Saudara Tua adalah upaya Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengaku sebagai bangsa Asia yang datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jepang menyebarkan slogan Gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awalnya, rakyat Indonesia percaya dan menyambut baik kedatangan Jepang, tetapi kemudian menyadari bahwa Jepang juga melakukan penjajahan. Pembubaran pemerintahan kolonial Belanda. Pembubaran pemerintahan kolonial Belanda dimulai setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Setelah itu, Jepang langsung mengambil alih kekuasaan di Indonesia, menghapus jabatan gubernur jenderal, dan mengganti sistem pemerintahan sipil Hindia Belanda menjadi pemerintahan militer Jepang. Jepang juga memberhentikan banyak pegawai Belanda, serta mengangkat orang Indonesia untuk mengisi jabatan pemerintahan agar tetap berjalan. Fase konsolidasi 1943 sampai 1944. Pada masa konsolidasi, Jepang memperluas kekuasaannya dengan membentuk organisasi seperti Putra, Hokokai, Senendan, dan Fujinkai untuk mengerahkan dukungan rakyat bagi kepentingan perang. Jepang juga menerapkan sistem Romusa, yaitu kerja paksa yang membuat banyak rakyat menderita karena kondisi kerja yang berat dan minim kebutuhan hidup. Selain itu, Jepang juga mengeksploitasi hasil pertanian dan sumber daya alam Indonesia guna memenuhi kebutuhan perang, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi dan kelaparan di berbagai daerah. 3. Fase akhir 1944 sampai 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Pada tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin melemah setelah mengalami kekalahan dalam berbagai pertempuran melawan sekutu seperti di Midway dan Guadalcanal. Amerika Serikat berhasil mendesak kekuatan militer Jepang di kawasan Pasifik, sehingga Jepang kehilangan banyak wilayah strategis dan sumber daya perang. Kondisi ini membuat Jepang semakin sulit mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Janji kemerdekaan. Untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia di tengah kekalahan perang, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah itu, Jepang membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI guna menarik simpati rakyat Indonesia. Janji tersebut menjadi salah satu langkah penting yang membuka jalan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 1. Bagaimana karakteristik utama setiap fase pendudukan Jepang di Indonesia? Fase awal 1942 sampai 1943. Jepang masuk ke Indonesia, membubarkan pemerintahan Belanda, dan melakukan propaganda saudara tua untuk menarik dukungan rakyat. Fase konsolidasi 1943 sampai 1944. Jepang membentuk kekuasaan dengan membentuk organisasi, memobilisasi Romusa, dan mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan perang. Fase akhir 1944 sampai 1945. Jepang mulai
kalah dalam Perang Pasifik sehingga menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Apa perbedaan kebijakan Jepang dibandingkan dengan kolonial Belanda? Kebijakan Belanda berfokus pada penjajahan dan eksploitasi ekonomi jangka panjang, sedangkan Jepang menerapkan pemerintahan militer untuk kepentingan Perang Pasifik. 3. Bagaimana dampak sosial ekonomi pendudukan Jepang terhadap masyarakat lokal? Secara sosial, rakyat mengalami penderitaan akibat kerja paksa Romusa, kekurangan pangan, kemiskinan, serta pembatasan kebebasan. Secara ekonomi, Jepang mengeksploitasi hasil pertanian dan sumber daya untuk kebutuhan perang, sehingga terjadi inflasi, kelangkaan barang, dan menurunnya kesejahteraan rakyat. 4. Mengapa periode ini dianggap sebagai jembatan menuju kemerdekaan Indonesia? Periode ini dianggap sebagai jembatan menuju kemerdekaan karena Jepang memberi kesempatan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI serta menumbuhkan semangat nasionalisme hingga lahir proklamasi 17 Agustus 1945. 5. Bagaimana masyarakat Indonesia merespon kebijakan Jepang? Masyarakat Indonesia merespon kebijakan Jepang dengan dua cara, yaitu kooperatif dan resistensi. Sebagian tokoh bekerja sama, sedangkan sebagian rakyat melakukan perlawanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.